Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Simplicia hasil pengolahan bahan nabati. Nah, adapun contoh Simplicia hasil pengolahan bahan nabati itu antara lain ada Aleu, Campora, Carboadsorben, Kateku, dan Colloponium. Nah, kelima Simplicia ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, kita langsung saja bahas mulai dari Simplicia yang pertama, yaitu Aleu. Memiliki nama lain jadam atau aleus, berasal dari tanaman. Ini ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama ada Aleu peri, Aleu ferox, Aleu spicata, Aleu barbadensis, dan Aleu africana. Nah, berasal dari keluarga Liliaceae. Jadam ini memiliki zat berkhasiat utama berupa damar, aloin, air, dan abu, di mana sifat purgatif itu disebabkan oleh 3 pentosida, yaitu barbaloin, kemudian isobarbaloin, dan beta barbaloin. Nah, adapun hidrolisa dari barbaloin antara lain menghasilkan aleuemodin dan D-arabinosa. Sedangkan kegunaannya itu sebagai pencahar. Pemerian, semua jenis jadam berasa sangat pahit dan menimbulkan rasa mual. Sedangkan bagian yang digunakan itu adalah cairan yang keluar dari potongan daun segarnya. Adapun jenis-jenis dan cara panen serta perbedaannya, yang pertama itu ada jadam Curacoa, diperoleh dari Aleu barbadensis, Aleu vera, Aleu vulgaris. Nah, batangnya sangat pendek dan mengayu, bunganya kuning terang. Pada permulaan musim semi, daun-daunnya ini dipotong pada pangkalnya, diletakkan miring dalam lubang berbentuk V, di mana cairan yang keluar itu ditampung dalam tong, kemudian dibiarkan menguap di udara atau direbus dalam panci tembaga sampai kental, kemudian cetakan dan dibiarkan menjadi keras. Yang kedua ada jadam KP, diperoleh dari Aleu ferox, Aleu africana, atau Aleu spicata. Batangnya tinggi seperti pohon sampai 5 meter, daunnya banyak 30-50 helai, bunganya warna putih. Nah, di mana daun yang telah dipotong itu ditampung cairannya dalam kanvas atau kulit kambing. Cairan ini kemudian dikumpulkan dalam drum atau kaleng, kemudian direbus selama 4-5 jam dengan dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan menjadi keras. Kemudian yang ketiga ada jadam sekotrin, yaitu masanya licin, mengkilap, warna hitam kemerahan sampai hitam kecoklatan. Nah, kadang-kadang teksturnya lunak. Nah, jadam ini mudah dipatahkan, patahan berbentuk kerang dengan tepi yang tajam. Jadam yang segar disimpan lama, baunya mirip campuran putik krokus dan mira. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk jadam adalah sebagai berikut. Jadi diperoleh dari lidah buaya ya. Warnanya hitam. Nah, dari pasaran ada merek jadam cap geribah. Ini ada logo jamunya. Khasiat kegunaan membantu melihara kesehatan pencernaan. Kemudian yang kedua ada Campora, memiliki nama lain camphor, berasal dari tanaman Cinnamomum campora, keluarganya Lauraceae. Nah, camphor ini memiliki zat berkhasiat utama berupa camphor
12H6O, di mana camphor ini digunakan sebagai carminativa, kemudian obat kejang, obat gatal, obat encok, dan anti iritansia. Paling banyak digunakan sebagai anti iritansia. Nah, pemberiannya berupa hablur butir atau massa hablur tidak berwarna atau warnanya putih. Baunya khas dan tajam, rasa pedas dan aromatik. Cara panennya yaitu potongan akar, batang, dan cabang dialiri uap air. Kemudian uap yang berisi minyak ditampung dalam kamar pendingin yang air pendinginnya mengalir dari atas ke bawah melewati dinding kamar. Nah, camphor menempel di sebelah atas dan sebelah bawah terdapat minyak dan air. Minyak disaring untuk memisahkan camphor yang ada di situ. Kemudian camphor yang diperoleh ini masih kotor, warnanya agak jambon dan lunak. Untuk pemurniannya itu dicampur kapur sebanyak 1/5 dari beratnya, kemudian dipanaskan dalam periuk besi untuk membuang air dan minyak atsiri pada suhu 100 derajat. Kemudian suhu dinaikkan sampai 175 sampai 200 derajat untuk mensublimasikan camphornya. Adapun sediaan yang mengandung camphor itu ada Losio Kummerveldi, kemudian ada Solusio Camphora spirituosa, dan Tabulae acidi acetilosalicylisi compositum. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun wujud dari camphor adalah sebagai berikut ya. Baunya khas, di lab ada ini. Nah, adapun tanamannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke simplicia yang ketiga, yaitu ada karboadsorben. Memiliki nama lain karboadsorben atau arang penyerap. Nah, adapun ketentuannya, arang yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan tertentu ini telah diaktifkan untuk mempertinggi daya serapnya. Adapun kegunaannya digunakan sebagai antidota, yaitu menyerap racun dalam tubuh. Pemberiannya serbuk sangat halus, bebas dari butiran, warnanya hitam, tidak berbau dan tidak berasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun wujud dari karbon aktif itu adalah sebagai berikut, yaitu arang ya. Kemudian untuk produknya itu ada norit. Ini banyak dijumpai di apotek. Logonya warna hijau, yaitu berarti bebas ya. Simplicia yang keempat ada kateku, memiliki nama lain gambir. Berasal dari tanaman Uncaria gambier, keluarganya Rubiaceae. Memiliki zat khasiat utama berupa asam katekutanat sebanyak 25-50%, kemudian isokatekin 2-8% dan AK-katekin. Kemudian mengandung juga quercetin dan merah kateku. Adapun pemberiannya tidak berbau, rasa mula-mula pahit dan rasa kelat sampai sepat. Kemudian agak manis. Bagian yang digunakan itu adalah sari air kering yang diperoleh dari daun dan ranting muda. Gambir ini digunakan sebagai astringen kuat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk dari gambir adalah sebagai berikut. Nah, ini di sini ada pohonnya di bawah sebelah kanan. Nah, ini ada pohonnya dan buahnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada Colloponium.
memiliki nama lain Gondorucum atau resina atau rosin. Berasal dari tanaman, yaitu beberapa spesies dari pinus, keluarganya Pinaceae. Adapun zat berkhasiat utamanya ada isomer dan modifikasi dari anhidrat asam abietat. Termasuk golongan ini itu adalah asam primarat dan asam sapinat. Sedangkan kegunaannya yaitu sebagai bahan salep dan plaster. Berkhasiat mencegah oksidasi dari lemak, maka berguna sebagai bahan pengawet salep. Nah, jadi Gondorucum ini digunakan sebagai pengawet salep. Adapun pemeriannya yaitu massa jernih seperti kaca, warna kuning pucat atau kuning kecoklatan, bersudut-sudut, rapuh, dan mudah lengket satu dengan yang lain. Bau dan rasanya lemah, mirip ter. Bagian yang digunakan sisa yang diperoleh pada penyulingan minyak atsiri dari damar minyak. Adapun jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama ada Gondorucum gum, yaitu sisa dari minyak terpentin yang disuling minyak atsiri. Bubuknya berwarna putih, tidak lunak pada suhu 50-70 derajat. Yang kedua ada Gondorucum kayu. Ini diperoleh dari kayu pinus secara penyulingan, penyaringan atau kedua cara ini bersama-sama. Bubuknya berwarna kekuning-kuningan. Bagian yang tidak tersabunkan lebih banyak daripada Gondorucum gum. Titik lunaknya itu 53-55 derajat. Adapun sediaan yang mengandung Gondorucum itu ada Solusio masticis compositus. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk atau rupa dari Gondorucum adalah sebagai berikut. Warnanya kuning bening seperti kristal ya. Nah, ini dari pohon pinus ya. Diambil getahnya. Nah, mungkin untuk materi pengolahan dari bahan nabati cukup sekian dulu. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.